Pemirsa, salah satu cara untuk membeli properti adalah dengan mengajukan fasilitas KPR. Namun, fasilitas KPR pun ternyata memiliki resiko. Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Ibu Rosalia Abadi, Head Mortgage dari Permata Bank. Selamat pagi Ibu Rosa. Selamat pagi Chandra. Bu Rosa, dikatakan fasilitas KPR memiliki resiko. Bisa dijelaskan maksudnya apa ya? Resiko dalam KPR itu sebenarnya tidak ada ya, dalam arti orang beli properti terus ambil KPR itu nggak ada resiko. Tapi memang yang ada itu adalah resiko kredit. Artinya kemampuan untuk membayar kembali atau mengangsur dari si customer. Nah, buat customer yang ambil kredit di jangka panjang, kita kan nggak tahu usia kita. Ya. Bisa aja terjadi misalnya Tuhan panggil, meninggal dan sebagainya, itu akan berdampak sekali di dalam kelanjutan pembayaran kredit. Nah, itu adalah resiko yang sebenarnya ada di dalam ambil KPR, resiko untuk si ahli waris. Karena secara legalitas, kewajiban itu akan menjadi tanggung jawab dari ahli waris. Karena tetap harus dilunasi, betul, istilahnya begitu ya Bu. Nah, kiranya yang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko ini, bagaimana? Sebenarnya ada salah satu produk yang bisa kita manfaatkan. Makanya di dalam pembiayaan KPR, bank-bank biasanya menawarkan kepada customer bahwa terhadap kredit itu di-cover dengan asuransi jiwa. Semua bank mengharuskan seperti ini? Biasanya bank-bank menawarkan. Nah, customer boleh membeli produk ini untuk mengcover apabila suatu saat misalnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka si ahli waris itu tidak dibebani dengan hutang, tapi asuransi jiwa yang akan membayar seluruh kewajiban dari customer. Oke, mahal tidak sih Bu asuransi jiwa kredit untuk pinjaman rumah ini? Berapa besarnya dananya biasanya? Asuransi jiwa kredit ini berbeda dengan asuransi yang biasa, yang customer suka beli, yang dibayarnya tahunan atau bulanan. Nah, asuransi jiwa ini dibayarnya sekaligus satu kali di awal, dan itu untuk jangka panjang. Kalau kreditnya 5 tahun atau 10 tahun, maka cukup dibayar sekali. Dan mahal tidaknya itu sebenarnya tergantung dari berapa plafon kredit, terus usia dari si customer, dan juga jangka waktu pengambilan kreditnya. Jadi memang berbeda-beda setiap orang. Benar. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung harusnya tidak terlalu mahal. Oke. Karena kan covernya jangka panjang ya. Jadi rasa-rasanya harus kita memiliki asuransi tersebut ya Bu Rosa ya. Nah, kiranya harus diperhatikan ketika kita sudah memiliki paling tidak perlindungan asuransi jiwa kredit ini. Apa poin-poin yang wajib kita lihat? Kalau kita sudah memiliki asuransi ini, pertama harus mengisinya dengan benar. Kadang-kadang customer menyepelekan hal seperti ini. Diisi iya, nggak taunya suatu waktu apabila terjadi sesuatu, investigasi di asuransi, ada penyakit yang dia tidak declare. Nah, jadi untuk customer dia harus mengisi dengan benar dan jujur. Kemudian polisnya harus disimpan dengan baik. Biasanya bank juga menyimpan polis ini. Nah, apabila customernya meninggal, maka si ahli waris seharusnya dengan cepat menginformasikan ke bank. Jangan sampai terlambat 3 bulan atau 6 bulan setelah meninggal baru diajukan klaim gitu. Jadi harusnya diklaim secepatnya supaya bank bisa berkoordinasi dengan asuransi untuk bisa mengcover asuransi. Oke, jika pada akhirnya bank tempat customer mengajukan KPR ini tidak menyediakan asuransi jiwa, dia bisa memilih dari bank lain atau bagaimana? Seharusnya rata-rata tidak, harusnya sama, pakai satu bank karena ini kan jangka panjang. Kerjasama itu dilakukan oleh bank. Bank juga akan memilih asuransi mana yang mereka pantas untuk bekerja sama. Jadi bank tuh nggak memilih sembarang asuransi. Karena ini tenor kredit yang panjang, jadi bank harus waspada. Jangan sampai baru jalan 3 tahun, 5 tahun asuransinya kolab. Dan juga Ibu Rosa, barangkali yang harus diperhatikan oleh customer adalah mengisi formulirnya dengan baik dan benar ya, supaya tidak terjadi hambatan di kemudian hari. Terima kasih Bu Rosa atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh